Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadejeh seimul yagi Allah subhanahu wa ta'ala. Husnudzon atau berbaik sangka menjadi tuntutan kepada kita. Kalau pikiran kita biarkan dengan keliarannya, maka akan berakibat fatal. Kita akan terjebak dari satu suudzon ke suudzon yang lain tanpa terkendali. Oleh karena itu, sekali lagi kita kendalikan kecerdasan spiritual kita, sehingga dengan begitu maka syahwat kita terkendali. Setan yang membisik-bisik kepada kita juga akan terkendali. Karena kemaksiatan yang terjadi tidak lepas dari syahwat dan bisikan setan. Atau bisa dikatakan kolaborasi antara nafsu, syahwat, dan setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan salah satu cara pengendalian itu adalah dengan menggunakan kecerdasan, spiritual kita, sehingga dengan begitu maka di dalam jiwa kita terjadilah dominasi husnudzon terhadap zon-zon yang ada pada pikiran kita. Di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sa'a. Aku, kata Allah, sebagaimana apa yang dipersangkakan hambaku, maka silakan berprasangka dengan apa yang dia persangkakan. Artinya bahwa manusia, hamba Allah,
dengan prasangka-prasangkanya kepada Allah, maka itulah yang akan terjadi. Kalau kita optimis terhadap Allah, maka Allah akan menjadikan optimisme itu terwujud. Tetapi sebaliknya, apabila kita pesimis terhadap Allah, maka yang terjadi adalah pesimisme itulah yang akan terwujud. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah dari surga, karena atas tipu daya iblis, maka Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa diturunkan terpisah. Tetapi karena mereka berdua mempunyai optimisme, mempunyai zon yang baik, mempunyai husnuzon kepada Allah bahwa mereka pasti akan dipertemukan, maka mereka tidak putus asa, kemudian selalu mencari satu sama lain, yang akhirnya mereka berjumpa kembali. Tentu kita tidak bisa membayangkan bahwa situasi kondisi bumi pada waktu itu seperti sekarang yang mempunyai lautan dan daratan, sehingga seseorang untuk menuju ke tempat lain akan melalui atau menyeberangi lautan-lautan itu. Dulu memang tidak diceritakan ada riwayat tentang lautan. Barangkali bumi pada waktu itu masih merupakan satu kesatuan daratan. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya seimul yagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ayub ketika diberikan cobaan oleh Allah, sakit bertahun-tahun dengan penyakit yang membuat dia diasingkan dari masyarakatnya, dari kelompoknya, dari kampungnya, maka beliau optimis bahwa dia akan sembuh. Maka Allah memberikan kesembuhan itu. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya mulyaki Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi optimisme semacam itu bersumber dari husnuzan kepada Allah, bahwa Allah ketika memberikan cobaan tidak lain adalah pada saat yang sama membukakan pintu rahmat kepada kita. Dan dari sanalah Allah kemudian melimpahkan rahmat-rahmat itu, rahmat yang luas itu kepada kita. Sehingga salah seorang ulama sufi, salah seorang ulama tasawuf memberikan definisi takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan ridho, sekali lagi, dan ridho terhadap takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ridho terhadap takdir, dan ridho terhadap takdir ini membutuhkan kecerdasan spiritual, membutuhkan satu sikap zon yang baik, husnuzon kepada Allah. Dan zon yang baik sekali lagi merupakan
salah satu bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atas dasar zon yang baik atau husnuzon kepada Allah itulah kita berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah. Kalaupun ibadah kita banyak kekurangannya atau banyak kesalahannya, tetapi perlu harus selalu diingat bahwa Allah itu adalah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Memberi rahmat. Oleh karena itu, janganlah khawatir terhadap rahmat Allah. Dan janganlah putus asa terhadap rahmat Allah. Karena putus asa terhadap rahmat Allah itu adalah mental orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadajah yang berjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga terhadap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kita harus optimis bahwa doa-doa itu dengan catatan sesuai dengan syariat. Di antaranya adalah bahwa doa itu adalah doa yang baik. Apalagi doa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Kita sering mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan kehidupan kita yang baik. Baik kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Karena orang hidup itu bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dan di akhirat inilah kelak kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang ada di dunia ini hanya sementara, hanya singkat. Tetapi kehidupan di akhirat nanti itulah kehidupan yang sebenarnya. Karena kehidupan di akhirat itu merupakan kehidupan yang panjang, kehidupan yang abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadajah dimulyakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, seperti membaca sholawat dan sebagainya. Yakinlah kita bahwa Allah akan memberikan, apabila kita membaca sholawat, maka Allah akan membacakan kepada kita 10 sholawat. Satu kali sholawat akan dibacakan kepada kita 10 sholawat. Allah memberikan kepada kita 10 kebaikan, 10 pahala. Menghapus dari kita 10 kejelekan, 10 dosa. Dan meningkatkan derajat kita 10 derajat. Ini kalau kita membaca sholawat 1 kali. Kalau 2 kali, kalau 3 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali, dan seterusnya. Yang sholawat itu apabila kita baca tidak memakan waktu yang lama dan tidak menyulitkan kita. Kita tidak sulit membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita tidak sulit membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang banyak sekali macam sholawat yang bisa kita hafal dari tek-tek yang ada. Baik tek yang diajarkan oleh Allah maupun yang tek yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maupun tek-tek yang diajarkan oleh para sahabat, para ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf dan sebagainya dan sebagainya. Yang penting kita beramal dengan amalan-amalan yang baik, dengan amalan-amalan yang soleh, dan yakinlah kita bahwa amalan-amalan yang kita laksanakan itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus memberikan landasan landasan prasangka yang baik seperti itu, sehingga kita terhindar dari rasa putus asa
terhadap rahmat Allah. Karena Al-Quran melarang kita wala tai'asu bir rahmatillah wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kita berputus asa terhadap rahmat Allah, karena putus asa terhadap rahmat Allah itu merupakan mental orang-orang munafik, mental orang-orang kafir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf manakala banyak hal yang dirasa janggal atau kurang. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.